Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara yang sangat luar biasa ini. Analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Rekan trader, pergerakan harga pasca non-farm payroll sangat fluktuatif. Dan kemungkinan besar pengaruh non-farm payroll ini yang terjadi pada hari Jumat kemarin masih terus memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dolar Amerika masih terus naik, emas punya kemungkinan masih jatuh terus. Ditambah, minggu ini tidak terlalu banyak kondisi berita ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, pasar pergerakan dalam minggu ini menurut analisa saya fluktuasinya tidak terlalu kuat seperti minggu-minggu kemarin, terutama minggu kemarin. Tapi pergerakan harga akan terus bergerak karena itu adalah market. Oke rekan trader, seperti biasa kita memulai hari yang sangat luar biasa dan hari Senin ini kita coba melihat dulu apa seperti prediksi saya dalam prediksi mingguan sebelum kita masuk nanti di analisa teknikal. Dan kalau rekan trader lihat, kita mulai dari prediksi mingguan yang telah saya bawakan pada hari kemarin. Kita bisa lihat dengan jelas di sini rekan trader kita lihat untuk indeks dolar Amerika. Kita lihat indeks dolar Amerika sempat naik awal tapi kemudian mengalami pelemahan. Dia mengadakan reaksi setelah pidato yang telah dilakukan oleh Jeremy Powell pada dini hari tadi, pukul 7 dini hari. Selanjutnya bagaimana ke Euro Uncle Sam Dollar? Untuk Euro Uncle Sam Dollar, rekan trader bisa lihat Euro Uncle Sam Dollar terus melanjutkan pelemahan yang terjadi dan diprediksikan minggu ini. Saya memprediksikan dia akan mengalami pelemahan terus ya. Dan paling maksimal di 1.07. Begitupun juga untuk indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika malahan saya memprediksikan dia mengalami penguatan sampai level tertingginya itu di seputaran 104. Tapi minimal dia harus lewat dulu 104.115. Apakah dia bisa lewat hal tersebut, kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk pound sterling, rekan trader, pound sterling saya memprediksikan masih terus mengalami potensi pelemahan. Dengan pelemahan yang paling tertinggi di posisi 1.25170. Tapi penguatan pun juga kita tidak bisa menyampingkan penguatan ya. Penguatan masih tetap ada juga ya. Dan untuk gold, rekan trader, gold, prediksi saya, gold ini dia akan mencoba sampai ke 2004 pelemahan. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia itu akan keluar level dari 2000 dan sampai berada di posisi 1989. Ingat rekan trader, hati-hati ya, ini saya hanya analisa ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi, nanti rekan trader menganalisa balik lagi. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang, saya memprediksikan bahwa USD Yen Jepang ini masih dalam zona penguatan. Ya, minimal sampai di level 149.529. Dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya ke depan. Nah, ini adalah prediksi mingguan. Seperti biasa hari Senin saya mengulas lagi tentang prediksi mingguan, tapi disertai dengan tema ya rekan trader. Dan untuk tema hari ini temanya ini bagus banget nih. Tema yang saya angkat adalah awas emas keluar dari level 2000 ya. Ini tema yang sangat luar biasa, awas emas keluar dari level 2000. Kenapa saya ambil tema itu? Karena gini rekan trader. Tepat tadi dini hari ya, ada pidato dari Gubernur Central Bank Amerika Jeremy Powell. Dan Jeremy Powell rekan trader dengan jelas mengatakan ya dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa penurunan tingkat suku bunga FOMC pada bulan Maret tidak mungkin terjadi. Nah ini dia. Penurunan tingkat suku bunga di pertemuan FOMC bulan Maret tidak mungkin terjadi. Kita semuanya udah tahu dan semuanya udah bilang memprediksikan bahwa penurunan tingkat suku bunga akan terjadi pada bulan Maret. Kemarin di minggu kemarin rapat FOMC. Di rapat FOMC minggu kemarin
tidak terjadi hal tersebut. Malahan tingkat suku bunga masih tetap stabil antara 5,2% sampai 5,5%. Malahan ada tendensi hawkish di sana. Nah, sehingga dari statement yang dikemukakan oleh Jerome Powell ini, rekan trader bisa lihat dia membuat pergerakan harga semakin melanjutkan lagi apa yang terjadi. Rekan trader kalau lihat statement ini bisa diartikan bahwa kalau tidak tingkat suku bunga tidak diturunkan, kemungkinan masih ada peluang, bukan dovish ya. Kalau dovish kan ya, penurunan pasti dovish ya. Ada peluang untuk hawkish terjadi. Nah, apabila hawkish ini terjadi, sudah barang tentu dia akan membuat dolar Amerika itu terbang agak sedikit tinggi. Dan sekarang puncak-puncaknya dia akan mencoba naik lagi ke 104. Artinya, apabila dia menuju 104, kemungkinan besar emas itu akan turun. Emas ini sebenarnya kalau tidak ada geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, dia itu pasti turun. Yang membuat emas masih tetap bertahan naik adalah peristiwa perangan yang terjadi di Timur Tengah antara pasukan Amerika dengan Yaman, antara Israel dengan Palestina. Selama ada peperangan yang terjadi di Timur Tengah, geopolitik, pergerakan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah memberikan peluang emas naik lebih tinggi lagi. Akan tetapi secara fundamental, peluang pelemahan emas itu sangat tinggi. Dengan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell bahwa bulan Maret tidak mungkin terjadi, artinya masih ada peluang yang sangat besar dolar naik sehingga bisa menekan emas. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa emas tidak bisa kita pungkiri bahwa kemungkinan emas keluar dari level 2000 masih bisa terjadi. Dan ini sesuai dengan prediksi yang saya buat rekan trader. Kalau rekan trader lihat prediksi yang saya buat kemarin di analisa mingguan, sudah sangat jelas saya di analisa mingguan itu saya bilang bahwa emas punya peluang turun dalam minggu ini sampai ke 2004. Ya. Dengan asumsi penurunan paling maksimal ada di 1989. Dia keluar dari level 2000. Dan ini sah-sah saja. Namun ya, apabila emas itu terjadi pergerakan di Timur Tengah, artinya emas punya peluang bisa naik lebih tinggi lagi. Apakah dia bisa kembali lagi ke level 2050? Kita akan lihat bersama-sama. Segala sesuatu bisa terjadi. Pada minggu ini tidak terlalu banyak berita ekonomi, hanya tadi informasi dari Jerome Powell dan nanti malam. Tapi kita akan lihat pergerakan emas. Dia bisa menembus level 2050, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai 2004, malahan bisa keluar dari zona 2000. Demikianlah analisa tema harian saya pada hari ini, dan sekarang kita akan coba masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal rekan trader, kita akan mulai analisa teknikal seperti biasa. Analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia perlahan namun pasti mengalami penguatan. Ya, sebenarnya dia mengalami pelemahan sih, tapi tadi awal melemah, tapi sekarang dia mencoba menguat. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa peluang pelemahan masih sangat kuat ya, sangat kuat. Apalagi dia udah sampai di level tertinggi ya. Jadi saya bisa merekomendasikan bahwa dia ini akan mencoba turun sampai level 103.737, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level 104.020.
Oleh karena itu hari ini analisa saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika dia akan mencoba bergerak rekan trader di antara 103.739 sampai 104.020. Selanjutnya euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, euro angkel saham dolar pada hari ini dia memiliki tendensi yang masih tetap meneruskan apa yang terjadi pada minggu kemarin. Bearish masih bisa saja terjadi dan saya bisa memprediksikan dia akan mencoba sampai level paling terendah. Ya, di level sini. Nah, 1.07599. Akan tetapi peluang bullish masih tetap ada. Saya memprediksikan kalaupun memang bullish terjadi, dia akan mencoba sampai level tertinggi di posisi 1.07933. Ya. Hari ini ada berita, jadi sebenarnya peluang bullish itu masih tetap ada, masih besar malahan. Saya coba mengambil analisa, dia akan bergerak antara 1.07599 sampai 1.07933. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, pola pergerakan dari pound sterling hari ini masih tetap mengalami bearish. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Peluang bearish masih ada, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan berubah menjadi bullish. Kita akan lihat di sini. Kalaupun bearish yang terjadi, saya bisa menganalisa bearish dia ini ya maksimal menurut analisa saya bisa sampai di level terendah itu di posisi 1.25749. Akan tetapi peluang bullish juga masih bisa terjadi rekan trader, dan saya bisa memprediksikan bahwa bullish ini kalaupun dia benar terjadi, dia bisa sampai di level paling tertinggi menurut saya di posisi 1.26381. Ya. Dia bisa sampai di level situ. Malahan bisa lebih tinggi lagi rekan trader. Masih bisa lebih tinggi lagi sampai di level paling tertinggi di posisi sini. Ini ya. Nah, 1.26496. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut analisa saya, dia akan mencoba dari level sini sampai level paling terendah 1.25749 sampai 1.26381. Akan tetapi peluang bisa naik sampai level paling tertinggi masih ada di posisi ini. Nah, ini dia. 1.26496. Bagaimanakah gold? Rekan trader untuk saat ini. Gold hari ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold pada kesempatan hari ini masih terus mengalami pelemahan. Seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi? Menurut analis saya, pelemahan dia pada saat ini, ya menurut saya dia itu melemah sekarang sudah sampai level paling terendah, tapi kalau saya bilang dia ini masih bisa terjadi melemahnya itu sampai level paling rendah menurut saya ya di seputaran 2024. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 2017, tapi 2024 bisa lah. Tapi hati-hati, pembalikan arah masih bisa terjadi dan dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di 2039. Oleh karena itu, mari kita coba ambil harganya menurut analis saya dari 2024.20 sampai 2029.37, tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa dia malahan bisa turun lebih rendah lagi di posisi yang paling terendah di 2017. Hari ini ada news, jadi hati-hati rekan trader ya. Untuk USD yen Jepang, rekan trader kita lihat USD yen Jepang pada saat ini pola pergerakannya menurut analisa saya dia hari ini dia bergerak agak sedikit tendensi bullish, walaupun bullishnya ini kekuatannya udah habis malahan ya, tapi bullish masih bisa saja terjadi. Ya, saya lihat di sini ya rekan trader ya. Oke. Coba saya hapusin dulu, ini barusan salah. Menurut analis saya bullish ini masih bisa terjadi rekan trader, dan kalau kita lihat pola pergerakan yang terjadi bullish ini ya, oke. Nah, bullish masih bisa saja terjadi, tapi saya bilang peluang bullish untuk naik lebih tinggi menurut saya itu sampai di level paling tertingginya itu di posisi sih. Menurut saya ya. Nah, 148.665, tapi hati-hati pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi sini. Inilah. Nah, ini dia 147.961 ya. Ini adalah posisi dari
USD yen Jepang. Nah, di sini 961 sampai nilai tertinggi di 148.665. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Hari ini pun juga jangan lupa bahwa akan ada news yang sangat luar biasa, kalender ekonomi. Tadi barusan pidato Ketua Dewan Jeremy Powell udah berpidato. Nanti pukul 21.45 ini ada indeks manajer pembelian PMI jasa dan PMI non manufaktur. Ini sangat berpengaruh terhadap arah pergerakan dolar Amerika. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.